Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Nurhafni Buang Manalu, guru Sekolah Dasar Negeri 054923 Halaban Kedai, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman selama mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar mengenai pemahaman tentang Merdeka Mengajar pada topik 1 dengan aksi pilihan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Ada 5 modul pelatihan mandiri Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baiklah, mari kita awali dengan modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini, kita diminta untuk merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Kemudian, memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Dalam proses ini, kita mempelajari 3 hal. Yang pertama, mengenali diri dan peran seperti apa saya. Mengutip pernyataan Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi menghantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Kita tentunya sudah memahami konsep Ingarso Sungtulodo, Imadyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Guru yang maju memiliki peta konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita akan mengetahui apa yang bisa kita optimalkan dari peran kita sebagai guru. Inilah hakikatnya seorang guru yang mampu memerdekakan murid. Bapak, Ibu guru hebat, sekarang kita menuju modul kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Di sini ada 3 hal yang harus diketahui. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Mengajar adalah bagian dari mendidik.
Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Pembahasan modul ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada dua hal yang akan kita pelajari, yaitu kodrat murid dan asas Rikon. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Tugas guru memastikan seluruh dimensi diri murid bisa dikenali, digali, dan dikembangkan. Yang kedua, asas Rikon terdiri dari kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu, pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai-nilai identitas bangsa masing-masing. Konsentris, bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Bapak Ibu guru hebat, modul keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Mari kita pelajari apa itu budi pekerti dan juga teori konvergensi. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi artinya ranah batin yang meliputi Trisakti, cita, rasa, dan kasa. Pekerti artinya ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Sehingga budi pekerti diartikan sebagai hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Teori konsep konvergensi dimaksudkan sebagai transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa harus kehilangan jati diri. Pendidikan sebagai misi mulia mampu melakukan dialog dengan budaya lain tanpa harus menghilangkan budaya pribadi. Modul yang terakhir yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid. Semua dapat terpenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMONG. Murid, generasi natif digital, hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan mengenai pemahaman merdeka belajar dari saya.